إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, kita lanjutkan masih di hadis Al-Irbad bin Sariyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Kemarin kita sudah membahas akhwal Islam ya tentang perpecahan umat Islam, di mana kita sudah menyebutkan tentang munculnya Syiah, Khawarij, demikian pula munculnya Qadariyah dan firqah-firqah yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa umat Islam ini memang akan berpecah belah. Dan itu terjadi, akhi. Lalu Nabi SAW, akhi, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perpecahan. Ini yang terpenting. Apa sikap kita? Karena Nabi SAW adalah beliau orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak mungkin Nabi SAW tidak memberikan solusi, nggak mungkin, Mbak. Ketika Nabi mengabarkan bahwa nanti umat Islam berpecah belah, maka pasti Nabi akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sikap yang harus kita ambil saat terjadi perpecahan. Apa kata Nabi? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian. Kata ala di sini, Pak, dalam bahasa Arab mempunyai mana apa? Wujub. Wajib. Bukan alternatif. Bukan sebatas sunnah. Bukan. Kata Nabi, fa'alaikum. Atas kalian wajib saat itu ketika melihat perpecahan, hendaklah kalian memegang sunnahku. Ternyata subhanallah ya, saat terjadi perpecahan justru Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada apa? Sunnah ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada umatnya.
Maka dari itulah para ulama mengatakan bahwa sunnah Nabi itu kafakasafinatin Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqiba naja, siapa yang naik dia akan selamat. Faman lam yarkab lam yanju, dan siapa yang tidak mau naik dia tidak akan selamat. Akhal Islam. Jadi ini yang harus kita lakukan. Hendaklah wajib atas kalian ketika kalian melihat perpecahan, peganglah sunnahku. Tapi subhanallah Pak, Nabi tidak mencukupkan sunnah beliau saja. Nabi tambahkan, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan sebagian ulama menyebutkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib masuk dalam khulafa'ur rasyidun. Iya. Ternyata ya akhi, Nabi tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja. Tapi Nabi menambahkan yang lain. Itu sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Dan dalam riwayat Al-Hakim, ketika Nabi menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72 di neraka. Nabi ditanya, siapa 1 itu? Apa kata Nabi? Hiyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. Lalu Nabi tanya lagi, apa itu al-jamaah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ternyata ya akhi, Nabi mengiringkan aku, kemudian apa? Dan para sahabatku. Maka siapa yang membeda-bedakan dengan mengatakan kita tidak butuh pemahaman sahabat, sungguh ia bertabrakan dengan nas yang sangat sharih, yang mewajibkan kita untuk merujuk para sahabat. Ya. Makanya Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih, suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat sedang ngobrol jadi nggak kedengeran. Lalu ya Mu'adz bin Jabal berkata, ala tasma'un, apa kalian tidak mendengar Nabi tadi bersabda? Kata para sahabat, apa itu? Tadi Nabi bersabda, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, famada nasna' ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan saat itu, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang apa? Yang pertama. Siapa? Ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, ya, kita sebatas mencukupkan Al-Quran dan hadis, tapi tidak melihat pemahaman para sahabat, dijamin sesat. Kemarin sudah kita bawakan asar Ibnu Abbas yang ditanya oleh Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Sunan Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Ibrahim An-Nakhai, di mana kata Ibrahim An-Nakhai, arsala Umar ila Ibnu Abbas yas'aluh. Umar mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya. Apa kata Umar? Kaifa takhtalif hadhil ummah? Wa kitabuha wahidun, wa nabiyuha wahidun, wa qiblatuha wahidah. Bagaimana umat Islam bisa berpecah belah? Sementara kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya sama. Kok bisa umat Islam berpecah belah? Apa jawab Ibnu Abbas, Pak? Kata Ibnu Abbas, ya Amiral Mu'minin, innal Qur'ana unzila alaina, faqara'nah, wa'alimnah, fasayakunu likulli qawmin ra'yun. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun
ikhtalafu wa idza ikhtalafu iqtatalu. Wahai Amirul Mukminin, Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Maka kita membaca dan memahaminya langsung dari Rasulullah SAW. Dan kelak nanti setiap orang akan memahami dengan pendapat sendiri. Saat mereka memahami Al-Quran dengan pendapat sendiri-sendiri, pasti pecah, kata Ibn Abbas. Kalau mereka sudah pecah, apa yang terjadi? Perang. Subhanallah, jawaban yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas, ya akhi. Maka di sini, ya akhi, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya, semua, saya yakin Pak, semua umat Islam pasti setuju kita merujuk Al-Quran dan hadis. Semua. Tapi masalahnya, perbedaannya apa? Cara memahaminya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha menjadikan para sahabat sebagai apa? Parameter dalam memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengumpamakan para sahabat seperti bintang. Kata Rasulullah, "An-nujumu amanatun lis-sama' fa idza dhahabatin nujum atatis sama' ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ana ata ummati ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad." Kata Rasulullah SAW apa? Bintang itu keamanan untuk langit. Kalau bintang sudah tidak ada, akan datang kepada langit yang dijanjikan, yaitu kiamat. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Kalau aku sudah pergi, akan datanglah kepada para sahabatku yang dijanjikan. Apa itu? Peperangan di antara mereka. Dan para sahabatku keamanan untuk umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datanglah kepada umatku yang dijanjikan. Apa itu? Munculnya firqah-firqah sesat, penyimpangan, dan yang lainnya. Bayangkan Rasulullah SAW menyebutkan pertama bintang. Iya. Kemudian beliau sendiri. Kemudian para sahabat. Di situ Nabi mengatakan para sahabatku keamanan untuk apa? Umatku. Lihat. Iya. Yang namanya bintang itu fungsinya dalam Al-Quran berapa Pak? Ada 3. Yang pertama apa? Penghias langit. Maka para sahabat itu hiasan umat Islam. Karena mereka generasi yang terbaik sudah. Fungsi yang kedua apa Pak? Pelempar setan. Demikian pula kita jadikan para sahabat untuk melempar pemikiran-pemikiran sesat. Ya, berbagai macam syubhat. Fungsi yang ketiga Bapak, penunjuk jalan. Jadikan para sahabat penunjuk jalan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, makanya Nabi menitik beratkan masalah ini. Ketika terjadi perpecahan, pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kata Nabi apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya dengan gigi geraham. Kenapa? Karena berpegang kepada sunnah saat umat Islam berpecah belah itu berat loh Pak. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamassik bisunnati 'inda ikhtilafi ummati ya kal qabid 'alal jamar. Orang yang berpegang kepada sunnahku saat terjadi perpecahan umat itu seperti memegang bara api, Pak. Ya, berat, Pak, berat. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini solusi yang pertama, Pak.
Ketika terjadi perpecahan, yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan apa? Yang pertama tadi, pegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat. Berarti kewajiban kita gali dong, Mbak. Gali pemahaman para sahabat. Bagaimana pemahaman para sahabat? Iya. Solusi yang kedua. Ketika umat Islam berpecah belah, Bapak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ternyata solusi kedua ketika umat Islam pecah belah apa Pak? Suruh meninggalkan bid'ah. Apa sih bid'ah itu Pak? Bid'ah secara bahasa artinya kullu makturi'a ala ghairi mithalin sabiq. Segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya nggak ada. Tapi ingat ya, ini bid'ah secara bahasa. Yang sebelumnya nggak ada, setiap yang diada-adakan yang sebelumnya nggak ada. Ya, mobil bid'ah, iya, secara bahasa. Pesawat bid'ah, iya, secara bahasa. Jam tangan, HP, kacamata, sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Bid'ah, iya, tapi secara bahasa. Adapun bid'ah secara syariat, beda lagi Pak. Ya. Secara syariat apa bid'ah itu? Ibarah. Ya. An tariqatin fid dini mukhtara'ah. Tudahi syariah. Yuqsadu bisuruki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abudu lillahi subhanahu. Bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Tuh. Bukan dalam urusan dunia, bukan. Tapi dalam masalah apa? Agama. Yang mirip dengan syariat, tapi bukan. Dan diinginkan darinya apa? Bersungguh-sungguh beribadah. Jadi akhi, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, disebut bid'ah ya, secara agama, secara syariat itu adalah kalau bid'ah itu berhubungan dengan masalah agama, masalah dunia, masalah ibadah. Masalah dunia pada asalnya halal, Pak. Pada asalnya masalah dunia itu mubah nggak apa-apa. Makanya kan orang yang mengatakan begini, oh kalau tahlilan bid'ah, pesawat juga bid'ah itu. HP juga bid'ah. Kita katakan akhi, beda. Bedakan masalah ibadah dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia ada kaidahnya. Para ulama usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya mubah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah mengatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Jadi semua yang ada di bumi ini pada asalnya mubah buat kalian. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan masalah ibadah. Ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai, Pak. Bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dalam masalah ibadah wajib menunggu dalil, menunggu perintah. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Nah, ya akhi. Bid'ah itu kenapa sih dilarang oleh Nabi, Pak? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh menjauhi apa? Bid'ah. Pertama, karena bid'ah itu merusak kesempurnaan Islam, Pak. Bid'ah itu merusak kesempurnaan apa? Islam. Islam ini sudah sempurna masalahnya, Pak.
Semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah tidak? Hah? Semua kebaikan sudah dijelaskan tidak oleh Rasulullah SAW? Sudah? Oke. Semua keburukan sudah dijelaskan nggak sama Rasulullah? Sudah? Oke. Kalau semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah, terus kenapa ada orang tiba-tiba baik? Seakan dia mengatakan ada kebaikan yang belum disampaikan sama Rasulullah. Saya tahu, Rasulullah nggak tahu. Seakan-akan lisan halnya mengatakan, pertama, Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna, Pak. Yang kedua, saat dia lebih tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya, Pak. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Man ibtada'a fid dini bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat satu bid'ah saja, maka sungguh ia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Wadzalika li'anna Allah qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Kata Imam Malik apa? Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Alasan yang kedua, kenapa Pak? Bid'ah itu dilarang oleh Nabi Pak. Karena bid'ah itu Pak, membuka pintu seluas-luasnya orang untuk apa? Membuat-buat ibadah baru. Dengan klaim katanya ini apa? Baik, ini baik, ini baik. Setiap dianggap baik jadi ibadah, ini jadi ibadah. Subhanallah. Ya. Terbuka akhirnya orang berlomba-lomba bikin ibadah baru, ini bikin lagi. Rusak Islam, Pak. Rusak kemurnian Islam jadinya, Pak. Rusak keautentikan Islam. Kenapa bid'ah dilarang, Pak? Yang ketiga, karena ya akhal Islam. Kewajiban kita adalah dalam ibadah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan bid'ah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Pak, tidak aneh. Rasulullah setiap Jumat itu Pak, setiap khutbah Jumat selalu mengucapkan itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu Rasulullah ucapkan loh Pak setiap khutbah Jumat loh Pak. Ada dalam riwayat Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, hadisnya sahih. Tapi di zaman sekarang kalau ada khotib mengucapkan itu dituduh Wahabi, Pak. Iya. Sahih. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pembicaraan masalah bid'ah ini berat, Pak. Nah, orang melihat bid'ah itu seakan-akan menakutkan, Pak. Seakan-akan kalau kita bicara masalah bid'ah itu katanya apa? Pengadilan akhirat. Ya. Apakah sama antara memponis sesuatu sebagai bid'ah atau pelakunya ahli bid'ah dengan memponis pasti masuk neraka? Ingat, ini beda loh. Ketika kita memponis si fulan ahli bid'ah, bukan artinya kita memastikan dia masuk neraka, bukan. Karena masalah vonis neraka itu hak Allah saja. Hanya Allah yang maha. Sedangkan menuduh seseorang ahli bid'ah, kalau memang buktinya kuat sekali bahwa memang dia ahli bid'ah, pemikirannya sesat, itu boleh, nggak masalah. Itu dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman dengan ijma' mereka.
Tapi bukan berarti kita memastikan dia apa? Neraka, apalagi mengkafirkan. Ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Orang yang berbuat bid'ah atau berbuat maksiat, dia terancam masuk neraka. Tapi bisa jadi dia tidak masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena ia di akhir hayatnya taubat. Atau yang kedua bisa jadi ia diberikan ujian yang sangat berat sehingga menggugurkan dosa-dosanya. Atau yang ketiga kata beliau bihasanatin mahiyah, dia punya kebaikan yang besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosa-dosanya. Atau yang keempat, ia mati di atas tauhid sehingga dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini saudaraku. Maka ini ya beda antara vonis di dunia dengan vonis di mana? Di akhirat. Ya. Ya, di sini Nabi SAW menyebutkan ya bahwa solusi perpecahan itu dua. Jadi kalau umat Islam berpecah belah, yang harus kita lakukan cuma dua ini. Yang pertama atau apa tadi? Pegang sunnahku. Dan sunnah siapa? Para sahabat. Yang kedua apa Pak? Jauhi bid'ah. Bagaimana kita akan menjauhi bid'ah kalau nggak dibahas Pak? Harus dibahas. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah membahas tentang bid'ah Pak. Baca oleh antum kitab ya Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Baca oleh antum kitab Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca oleh antum kitab Abul Hasan Al-Asy'ari yang berjudul Maqalat Islamiyyin. Ya. Baca oleh antum ya kitabnya Imam Abu Dawud. Tes, 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 tes. Tes, iya. Baca ya kitab. Dan para ulama, kalau antum merujuk kitab-kitab para ulama, mereka selalu membantah bid'ah. Ya. Abu Daud menulis kitab yang berjudul Ar-Radd al-Qadariyah. Bantahan terhadap kaum Qadariyah. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi punya kitab Raddu Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi Abdal. Bantahan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Dan banyak lagi kitab-kitab para ulama membantah kebid'ahan. Ya. Ikhwatal Islam. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan oleh Nabi masalahnya. Ketika terjadi perpecahan, disuruh kita apa? Berpegang kepada sunnah dan menjauhi apa? Bid'ah. Masalahnya apa? Di zaman sekarang orang yang berbicara tentang bid'ah dianggap apa coba Pak? Intoleran. Ya. Radikal. Apalagi Pak? Wahabi. Apalagi Pak? Embrio teroris. Dan berbagai macam ya segala sesuatu yang menakutkan disematkan. Supaya tujuannya agar manusia lari. Dan memang sudah resiko Pak. Kalau bicara masalah sunnah bid'ah itu pasti apa? Banyak orang gak suka Pak. Tapi kita harus sampaikan. Kenapa? Karena Nabi yang memberitahu. Nabi yang menyuruh. Nabi yang mengatakan hendaklah kalian pegang sunnahku dan jauhi apa? Bid'ah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lalu Nabi mengatakan di akhirnya apa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu apa? Sesat. Nabi tegas mengatakan setiap
setiap bid'ah itu sesat. Apa makna kullu? Kullu itu artinya semua, setiap. Kalau antum bilang, semua yang ada di masjid keluar, maksudnya apa? Semua apa sebagian? Semua. Cuma Pak, ya, yang harus kita pahami bahwa pembagian-pembagian bid'ah yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, bahwa ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tersesat, sesat. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, itu pembagian secara bahasa saja. Bukan pembagian secara syariat. Bid'ah secara bahasa saja itu. Adapun bid'ah secara syariat semuanya sesat, tidak ada yang tidak sesat. Siapa yang mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat berarti sudah menyalahi perintah sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu. Cuma Pak di zaman sekarang ya orang-orang yang doyan bid'ah berusaha semaksimal mungkin menolak hadis ini. Ketika mereka melihat hadisnya ternyata sahih, nggak bisa menikam sanadnya, makanya mereka tikam maknanya. Apa kata mereka? Kullu dalam bahasa Arab artinya tidak semua. Kata mereka, kullu itu sebagian. Buktinya dalam Al-Quran banyak kok katanya. Contoh firman Allah, tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Padahal yang dihancurkan itu ya hanya orang-orangnya saja, rumahnya enggak. Tentang kisah apa? Kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad. Yang Allah kirimkan angin yang sangat apa? Dingin selama seminggu lamanya sampai akhirnya mati semuanya, Pak. Lalu Allah mengatakan tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Apa kata mereka, Pak? Itu menunjukkan kullu di sini artinya bukan semua, tapi sebagian. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnah, kullu di sini semua. Loh kok bisa begitu? Ya, karena Allah mengatakan bi amri rabbiha, dengan perintah apa? Robnya. Berarti angin itu hanya menghancurkan yang Allah perintahkan hancur. Sehingga apa? Sehingga kullu di sini masih tetap maknanya semua. Ya. Cari lagi dalil. Ada itu dalam kisahnya Nabi Musa sama Khidir. Ketika Khidir itu membolongi perahu, Pak. Lalu Khidir memberitahu kepada Nabi Musa alasan membolongi perahu. Apa katanya? Bahwa ya, ada raja yang suka mengambil kulla safinatin ghosba. Kulla, pakai kulla di situ. Setiap perahu dengan cara dirampas. Padahal yang dirampas kan cuma perahu yang bagus doang, yang jelek nggak dirampas. Kita katakan kulla di sini tetap semua. Loh, kok bisa gitu? Iya. Karena Khidir sengaja membolongi apa? Perahu supaya nggak dirampas. Sehingga siaknya menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah, si raja itu mengambil semua perahu, maksudnya semua perahu yang bagus. Ya. Siaknya menunjukkan kepada itu. Karena Khidir sengaja membolongi supaya perahunya tidak diambil. Sehingga kata kula di situ tetap maknanya semua. Dan Bapak kalau rujuk Pak ahli usul fikih, ahli bahasa Arab, semua sepakat Pak dalam kitab mereka bahwa kullu min alfadhil umum. Termasuk lafad yang sifatnya umum. Kullu artinya semua. Maka Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu, semua bid'ah itu apa? Sesat. Berarti enggak ada bid'ah yang enggak sesat.
Lalu bagaimana dengan perkataan Imam Syafi'i? Ya al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Lalu beliau menyebutkan, ya, wa qul fa kullu ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan anis sahabah fahiya bid'atun mahmudatun. Ya, fa kullu ma khalafa, semua yang bertabrakan, menyelisihi Al-Quran, hadis, dan asar para sahabat, maka itu bid'ah yang tercela. Dan semua yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan asar para sahabat, maka itu bid'ah yang terpuji. Maka kita jawab, Pak. Pertama, ini perkataan dan pendapat Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i jangan ditabrakan dengan sabda Nabi. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala Rasul, faqulu ma qalahu Rasul. Wadribu qalil haid." Kalau kalian mendapatkan ada pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Nabi SAW, yang harus kalian ambil sabda Nabi. Buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jawaban yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa yang ada dari salaf terdahulu tentang pembagian bid'ah, itu bid'ah secara bahasa, bukan secara apa? Syariat. Jawaban yang ketiga terhadap mereka, coba kita lihat bagaimana prakteknya Imam Syafi'i dalam mempraktekkan itu. Karena prakteknya ternyata jauh beda, Pak. Imam Syafi'i menganggap yang namanya kumpul-kumpul di keluarga kematian, makan-makan di situ termasuk bid'ah. Wa akrahul ma'tam. Aku mengharamkan ma'tam. Tapi di zaman sekarang dianggap hasanah enggak, Pak? Iya. Imam Syafi'i menganggap orang yang sama atau sama ya, ibadahnya orang sufi itu ya, yang mereka beribadah sambil pegang rebana sambil goyang-goyang gitu. Imam Syafi'i menganggap itu bid'ah sesat. Tapi di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Hasanah. Prakteknya beda nggak, Pak? Beda. Perkataan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah itu hanya sebatas jadikan tameng aja sebetulnya. Tapi dalam prakteknya beda jauh, Pak. Iya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau dikatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nabi mengatakan semua bid'ah apa? Sesat. Terus kamu bilang ada bid'ah yang baik. Heran. Buktinya di zaman Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan jadi mushaf. Di zaman Nabi enggak ada. Berarti Abu Bakar bikin bid'ah dong. Ya. Buktinya Umar bin Khattab bikin sholat taraweh berjamaah setiap malam. Lalu Umar mengatakan apa? Nikmatil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Tuh kan menunjukkan ada bid'ah hasanah. Buktinya ada ilmu-ilmu yang tidak ada di zaman Nabi, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Kan di zaman Nabi nggak ada. Tapi para ulama meletakkan itu. Kan itu menunjukkan ada bid'ah hasanah. Maka kita jawab saudaraku. Bahwa sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Dan ini pernah saya sampaikan juga. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Pak, Rasulullah SAW tidak lakukan karena ada penghalangnya. Makanya Rasulullah tidak lakukan karena masih ada apa? Penghalangnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya pengumpulan Al-Quran jadi satu mushaf. Kenapa di zaman Nabi tidak ada? Kenapa Nabi tidak lakukan? Karena wahyu terus-menerus turun, Pak.
Sehingga Nabi tidak sempat untuk mengumpulkan. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan. Sudah apa? Mengisyaratkan. Ya, seperti dalam hadis sab'atun tajri li sahibi, ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Di antaranya apa? Wa mushaf warathahu, dan mushaf yang diwariskan. Nabi sudah mengisyaratkan adanya apa? Mushaf. Iya. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan? Tadi Pak, masih ada penghalangnya. Ya. Ketika penghalangnya tidak ada, dan itu maslahatnya besar. Bayangkan kalau Al-Quran gak dibukuin. Coba. Hilang Al-Quran Pak. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, innal qital qad istaharra bi qurra'ina. Wahai Abu Bakar, peperangan telah menghabiskan para penghafal Quran kita. Wa inni khasyitu dhaya al-Quran. Aku khawatir ini Al-Quran akan hilang. Tolong perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dan dijadikan mushaf. Tadinya Abu Bakar nggak mau Pak, takut termasuk bid'ah. Tapi Umar terus memberikan hujah-hujahnya. Akhirnya Abu Bakar setuju. Ini dalam rangka menjaga Al-Quran. Akhirnya dibikinlah kepanitiaan diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ya. Dalam rangka apa Pak? Menjaga Al-Quran. Bayangkan kalau nggak dimushafkan, dijadikan mushaf, aduh, hilang Pak. Bahaya, mudaratnya besar. Kenapa di zaman Nabi sholat taraweh berjamaah itu cuma 3 malam Pak? Hah? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya Pak? Nabi takut diwajibkan. Sebagaimana dalam Abu Daud begitu. Dalam surat Abu Daud. Rasulullah sholat taraweh malam pertama berjamaah. Malam kedua mulai banyak. Malam ketiga, wah penuh masjid. Pas malam keempat Nabi nggak keluar. Di pagi harinya para sahabat nanya. Ya, maka kata Rasulullah apa? Ya, la yakhfa alayya makanukum. Aku tahu kalian kumpul di malam. Walakin khasyitu an yufrad alaikum. Sengaja aku nggak keluar, takut diwajibkan atas kalian. Takut diwajibin rupanya. Di zaman Umar sudah tidak mungkin diwajibkan. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Sementara ini maslahatnya besar. Maka Umar pun menghidupkan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Bagaimana akan dikatakan itu bid'ah sementara sholat tarawih sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ini keadaan pertama ya Pak ya. Keadaan yang kedua apa? Rasulullah tidak lakukan karena belum dibutuhkan. Rasulullah SAW tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya di zaman Nabi. Contoh, di zaman Nabi nggak ada ilmu nahwu sorof, dia belum dibutuhin. Para sahabat, manusia-manusia yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, umur 6 tahun aja udah jago banget bahasa Arabnya, Pak. Ya. Belum dibutuhkan. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, banyak orang masuk Islam nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya bersalah-salahan membaca Al-Quran dan hadis. Maka Ali melihat bahaya ini. Bisa merusak makna-makna Al-Quran. Maka Ali menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Yang kemudian menjadi ilmu nahwu dan sorof. Dalam rangka apa coba Pak? Melindungi Al-Quran dan hadis dari kesalahan dalam membacanya. Maslahatnya besar tidak Pak? Besar. Iya.
Di zaman Nabi ada nggak ilmu hadis, Pak? Di zaman Nabi ada ilmu hadis nggak? Nggak ada. Kenapa? Belum dibutuhkan. Iya. Nabi masih hidup kok. Tinggal nanya aja kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, di zaman setelah sahabat mulai banyak orang yang meriwayatkan hadis bersalahan. Bahkan ada usaha-usaha untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan muncul kemudian orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka para ulama mulailah menyingsingkan tangannya untuk membela hadis. Maka mulailah para ulama menyebutkan kaidah-kaidahnya. Ya. Untuk menilai hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini apa? Dhaif. Untuk apa itu semua, Pak? Untuk membela hadis supaya tidak ada orang berani mengatakan Rasulullah bersabda. Bayangkan kalau nggak ada ilmu hadis, semua orang seenaknya mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Bahaya, Pak, hancur agama ini. Tapi dengan adanya ilmu hadis, setiap ada orang mengatakan Rasul bersabda, kita tanya, di mana? Kita periksa sanadnya, sahih atau tidak. Maka hadis pun terlindungi, Pak, dengan adanya ilmu hadis. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Belum dibutuhkan. Ketika Nabi telah wafat dan itu dibutuhkan dan maslahatnya sangat besar, boleh, nggak apa-apa, tidak termasuk bid'ah. Itu disebut oleh para ulama dengan istilah maslahat mursalah. Kenapa? Karena maslahatnya sangat besar. Ya. Sekarang kalau antum nggak merayakan Maulid Nabi, bahaya nggak, Pak? Nggak ada bahayanya. Iya. Oh, kamu nggak mencintai Nabi. Mencintai Nabi kan dengan cara apa? Ngikut Rasulullah dong. Amalkan, hidupkan sunnahnya. Oh, kamu nggak gembira ya dengan kelahiran Nabi. Gembira tiap hari, Mas. Jangan tiap setahun sekali. Kita tiap hari gembira kok dengan mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Situ cuma setahun sekali. Kita gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Bandingkan, Pak, bandingkan. Ya, adanya ilmu-ilmu Islam yang sudah kita sebut itu maslahatnya besar banget, Pak. Sangat terlihat sekali maslahatnya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga, Pak? Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan. Padahal di zaman Nabi penghalangnya nggak ada, Pak. Nabi mampu lakukan itu. Dan dibutuhkan pula di zaman Nabi ada pendorongnya. Tapi Nabi tetap tidak lakukan. Maka itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Dan melakukannya termasuk bid'ah. Contoh. Banyak sahabat meriwayatkan, Pak, Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan qomat. Tanpa adzan dan qomat. Pertanyaannya, mampu nggak Nabi menyuruh Bilal untuk adzan dan qomat? Mampu banget. Dibutuhkan nggak adzan dan qomat ketika di zaman Nabi? Dibutuhkan untuk mengumpulkan apa? Orang. Tapi kenapa Nabi tidak menyuruh untuk adzan dan qomat? Karena itu menunjukkan pensyariatan. Artinya memang tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Makanya para ulama sepakat. Siapa yang adzan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dia sudah berbuat bid'ah dalam agama. Nah, yang ketiga inilah, Pak. Para ulama sebetulnya semua sepakat ini termasuk bid'ah. Nggak boleh. Adapun yang pertama tadi, Pak, dan yang kedua, itu sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah bid'ah hasanah. Dan sebagian ulama mengungkapkan dengan maslahat mursalah. Paham tidak, Mas? Nah, di sini saudaraku sekalian. Makanya yang sering terjadi para ulama berbeda
para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sering kali berbeda dalam menilai ini bid'ah atau bukan tuh sering kali berhubungan dengan masalah wasilah. Bukan masalah apa? Ibadahnya. Adapun kalau bid'ahnya sudah masuk dalam ibadah, semua ulama sepakat nggak boleh. Yang jadi masalah itu seringkali memperselisihkan masalah wasilahnya. Apakah itu masuk bid'ah atau tidak? Nah inilah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi faham ya bid'ah? Jadi semua bid'ah sesat apa enggak Pak? Sesat lah. Nabi yang bilang. Semua bid'ah itu apa? Tapi dalam masalah apa Pak? Agama, ibadah. Masalah dunia? Boleh. Kecuali kata para ulama kalau masalah dunia dijadikan ibadah secara zatnya. Contoh misalnya kalau antum beribadah, saya mau beribadah dengan cara memakai baju yang terbuat dari kain wol. Dan saya meyakini bahwa ini utama. Semua ulama sepakat saat itu jadi bid'ah. Kenapa? Karena sudah masuk dalam ranah ibadah. Tapi kalau antum pakai baju wol, katun, dan yang lainnya silahkan aja. Mubah. Gak apa-apa. Tapi silahkan azan dulu.
Apakah seseorang yang selalu melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Pak, menyebutkan batasan kapan disebut ahlul bid'ah. Kata beliau, disebut ahli bid'ah apabila dia melakukan bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama akan kebid'ahannya. Seperti bid'ah Khawarij, Qadariyah, Syiah, Murji'ah, Jahmiyah. Maka yang disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya baru disebut pelakunya sebagai apa? Ahli bid'ah. Adapun perkara yang para ulama masih berselisih apakah itu termasuk dalam kategori bid'ah atau tidak, maka belum bisa pelakunya disebut sebagai apa? Ahli bid'ah. Contoh kunut subuh, para ulama beda pendapat. Apakah Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan ashabul hadis mengatakan ya tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Ya. Itu apa namanya? Batasannya. Ya. Apakah Imam Syaukani lahir dari keluarga Syiah? Memang Imam Syaukani ya seringkali membawakan dalam kitab beliau Nailul Awtar ya dari madhab Syiah, tapi Syiahnya itu bukan Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Pak. Bukan Syiah Rafidhah. Tapi dari Zaidiyah. Ya. Allahu alam. Yang jelas yang saya tahu Imam Syaukani secara akidah beliau lurus. Bahkan beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memuji dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya dianggap Wahabilah kayak kalau sama kita gitu. Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah. Lalu mengapa atau kapan perceraian itu harus ditempuh? Bagaimana jika bersabar yang dipilih walaupun istri nusyuz? Betul, memang perceraian itu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan pada asalnya cerai itu haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang disukai oleh iblis. Dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wadu'a arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Jadi antum yang suka ke laut hati-hati mas. Di sana ada singgasana iblis. Ya. Summa ba'atha sarayah, kemudian iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Fakana aqrabahum manzilah ila iblis a'zamuhum fitnah. Dan pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis yang paling besar godaannya. Faqala ahaduhum, salah satu pasukannya berkata, fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan ini dan begitu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan ia sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Maka iblis berkata, anta ni'ma, ya kamu sebaik-baik pasukanku. Ya. Didekatkan sama iblis. Berarti setan yang berhasil memecah belah suami istri itu, setan yang paling dekat ke iblis, mas. Sehingga kata Ibnu Taimiyah itu menunjukkan bahwa perceraian itu pada asalnya apa? Haram. Sedangkan sesuatu yang haram boleh kapan? Kalau darurat. Daruratnya maksudnya gimana? Contoh suami sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara tujuan di antara pernikahan adalah supaya istri diberi nafkah lahir dan batin. Contoh lagi apa? Contoh lagi ya kalau ternyata
istrinya nusyuz, berbuat dosa terus, bahkan meninggalkan sholat, dinasehatin sudah nggak mau. Maka yang seperti ini sangat dianjurkan untuk diceraikan. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa di antara salah satu doa tidak diijabah gara-gara punya istri yang buruk tapi nggak diceraiin. Ya. Contohnya lagi juga kalau memang ternyata ya adanya kalau tidak bercerai itu malah menimbulkan mudarat untuk agama misalnya. Karena misalnya suaminya yang punya pemikiran yang sangat sesat, menyesatkan, yang dia khawatirkan akan merusak istri dan anak. Kata para ulama nggak apa-apa boleh. Kenapa? Itu mudaratnya besar. Iya. Nah itu. Bagaimana hukumnya sholat menjadi makmum jika imamnya isbal? Sahkah sholatnya makmum? Sah, tapi yang dosa si imam. Ada disebutkan dalam hadis, la yaqbalullahu sholata musbilin izarahu au kama qala. Allah tidak menerima sholat orang yang musbil, yang kainnya melebihi mata kaki. Namun dalam syaratnya ada kelemahan. Syaratnya dalam apa? Ada apa? Kelemahan. Ya. Di LDI, jamaahnya diwajibkan infak rutin tiap bulan sebagai praktek menetapi ayat-ayat perintah berinfak. Dan jika tidak, maka diyakini harta hasil kerjanya masih tercampur kotoran. Mewajibkan infak ini butuh dalil, Mas. Apalagi tiap bulan. Allah tidak pernah mewajibkan infak tiap bulan. Yang ada Allah wajibkan sedekah. Apa sedekah lagi? Zakat, maaf. Dan tidak setiap harta itu wajib dizakatkan. Iya. Antum punya kuda, banyak kudanya mahal-mahal lagi. Ada 100 ekor, nggak wajib zakat kuda. Antum punya rumah di mana-mana, di Cilengsi ada, di Bogor ada, Jakarta ada, tapi tidak untuk bisnis, cuma untuk ya beli aja, nggak ada zakatnya. Antum punya pesawat terbang yang memang buat pribadi antum aja, nggak ada zakatnya, padahal harganya miliar. Ya. Apa saja yang diwajibkan zakat? Emas, perak. Apa yang sama dengan emas dan perak? Uang, daun fulus. Ya. Nah, sekarang antum gajian pakai apa? Pakai beras apa pakai uang, Mas? Antum gajian pakai duit. Ya. Tiba-tiba tiap gajian dipotong 2,5%. Katanya zakat profesi. Loh kok aneh? Ketika saya tanya, apa hujah antum mewajibkan zakat profesi? Dikiaskan kepada petani. Karena petani itu kan profesi, Mas. Kita katakan petani menghasilkan apa, Mas? Hah? Petani menghasilkan beras, jagung yang sifatnya makanan pokok. Kalau petani sayur mayur nggak ada zakatnya. Sayur mayur nggak ada zakatnya, Pak. Tapi yang diwajibkan tuh hanya sebatas makanan apa? Pokok. Itu pun dibedakan antara yang tada hujan dengan yang butuh uang untuk pengairan. Dan anehnya Pak, orang yang mewajibkan zakat profesi mengatakan apa? Diambil 2,5%. Loh kok 2,5%? Karena dikiaskan kepada emas. Loh tadi katanya pertanian. Sekarang emas. Ini kok dagelan banget sih.
Iya, karena uang tuh dikiaskannya dengan emas. Kalau begitu, ya sudah zakatnya emas aja. Emas itu wajib zakat dengan 2 syarat. Sampai nisab dan sudah haul setahun. Lah ente kok tiap bulan ngambilnya? Ini nggak nyambung kemana-mana, Pak. Iya. Nah, yang di LDI pun disamakan begitu, Pak. Pokoknya wajib tiap bulan apa? Infak. Kita katakan, maaf, ini infak apa? Kok wajib? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun yang mewajibkan sesuatu yang tidak pernah Allah wajibkan dan Rasulnya, dia sudah membuat syariat baru dalam agama. Sementara yang berhak membuat syariat dalam agama hanyalah Allah Azza wa Jalla. Rasul aja nggak berani. Rasul sering pernah ditanya tentang suatu permasalahan, Rasul diem, nggak berani jawab karena nggak ada ilmunya dari Allah. Ada seorang laki-laki datang ke waktu itu sedang haji wada ya. Datang ke Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan, Pak, saking banyaknya kutu. Sementara itu sedang ihram, sedangkan kalau ihram nggak boleh cukur rambut. Nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya kutuku ini sangat menggangguku sekali. Bolehkah aku cukur rambutku? Rasul diem, nggak berani jawab. Tak lama kemudian Rasul pun diberikan wahyu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang bertanya tadi? Ya, aku ya Rasulullah, silahkan cukur rambutmu, namun bayar dam. Bayangkan, Rasulullah aja nggak berani jawab sampai ada wahyu. Lah ini kok berani mewajibkan? Apalagi sampai bikin 20%. Dari mana 20%? Ini mengada-ngada, Pak. Ini termasuk memakan harta orang tanpa hak, berat itu, Pak. Iya, karena darah dan harta seorang muslim pada asalnya apa? Haram. Ya. Bolehkah menyewakan sound system untuk acara hari raya agama lain? Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas ayatnya ya. Siapa yang paling berhak menerima bunga bank? Gak ada yang paling berhak. Bunga haram, Pak. Cuma masalahnya memang apakah bunga bank boleh disedekahkan atau tidak? Khilaf para ulama. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan bunga bank tidak boleh diapa-apain, buang. Dasarnya firman Allah, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua yang tersisa dari riba. Maka pendapat Syekh Utsaimin dalam masalah ini keras. Bunga bank tidak boleh dipakai untuk apapun juga, haram. Sedangkan Syekh bin Baz mengatakan boleh tapi untuk fasilitas umum. Jalan, WC umum, dan yang lainnya. Kalau Syekh Jibrin boleh untuk fakir miskin juga. Alasannya dikiaskan dengan perbuatan Umar yang mengambil upeti dari orang-orang kafir zimmi. Dan orang-orang kafir zimmi saat itu usahanya rata-rata haram. Tapi diambil oleh Umar untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Sehingga dijadikan dalil oleh beliau. Allahu a'lam. Ini dalam masalah ini. Kalau memang ternyata ada orang yang sangat-sangat butuh dan darurat, baru boleh, Pak. Kalau masih ada selain, mas, minumnya jangan pakai tangan kiri ya mas ya. Iya. Selama masih ada uang sedekah yang lain, ambillah dari yang lain aja. Adapun dari bunga bank,
yang sifatnya riba, kalau nggak darurat banget jangan deh Pak. Iya. Dan bersedekah dengan bunga bank nggak ada pahalanya sama sekali Pak. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang halal saja. Iya. Terkait hadis yang menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan dan satu golongan yang selamat. Ada berapa umatkah yang masuk dalam golongan tersebut, Ustadz? Sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa yang selamat itu yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Namun, ada namunnya ya Pak ya. 72 golongan yang masuk neraka itu tidak kekal selama mereka matinya di atas tauhid. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan siapa yang meyakini bahwa 72 golongan masuk neraka itu kekal, sungguh ia telah salah besar. Iya. Makanya ini keistimewaan umat Islam, Pak. Bahwa siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, hatta dia ahli bid'ah, tetap dia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan kemana? Ke surga. Maka siapa yang meyakini bahwa 72 golongan kekal di neraka, ini keyakinan Khawarij. Keyakinan apa? Khawarij. Ya. Bahkan sudah kita sebutkan bahwa syafaat Rasulullah itu hanya untuk orang yang mati di atas la ilaha, yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik. Maka semua ahli bid'ah yang tidak berbuat syirik dan wafat di atas tauhid masuk dalam hadis itu. Masuk dalam hadis tersebut. Ya. Kalau kita maunya udah kekal aja lah Ustaz, enak aja. Emang neraka punya ente apa? Ya. Allah itu rahim, Pak. Allah ghafur. Maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.